Tes, tes. Selamat pagi. Pagi, Pak. Selamat pagi. Oke, kita sampai di pertemuan ke-8 ya sebenarnya, cuman materinya kita sampai ke materi ke-7 adalah materi terakhir sebelum kita masuk ke UTS minggu depan. Setelah UTS, seperti yang kita rencanakan sebelumnya, minggu setelah UTS, masing-masing kelompok mulai dari kelompok 1, 2, 3, sampai 7 akan bergantian mempresentasikan hasil dari studi lapangan dalam tanda kutip virtualnya gitu ya. Jadi di minggu ini adalah minggu terakhir, sekaligus mengingatkan buat teman-teman semuanya, jangan lupa untuk mensubmit tugas UTS di Google Classroom. Saya coba cek sebentar ya. Di Google Classroom sudah saya buatkan, bantukan kemarin bikin untuk assignment-nya ya. Jadi assignment-nya sudah ada di Classroom, sebentar saya cek sekalian. Ya, sudah ada di Classroom dengan deadline 19 April, itu hari UTS-nya kalian. Jadi langsung saja per kelompok satu materi saja begitu ya. Kemarin ada yang bertanya, mungkin saya jawab sekalian ya sebelum kita mulai perkuliahan hari ini. Jadi kemarin itu ada yang bertanya terkait tugas UTS, itu ada 3 bagian ya. Jadi satu kelompok mengerjakan satu studi literatur, studi dari internet, buku, dan lain sebagainya, boleh silakan sumbernya dari manapun, terkait 3 topik sebetulnya. Jadi topik pertama adalah eksplorasi desain, gitu ya, desain yang teman-teman anggap ideal gitu ya dalam konteks perumahan permukiman, boleh apartemen, boleh perumahan, dan lain sebagainya. Pokoknya perumahan massal yang sifatnya baik secara desain. Itu topik pertama. Topik kedua adalah teman-teman mengeksplorasi program dari perbaikan permukiman. Jadi misalkan ada strand kali mana gitu ya dilakukan perbaikan jadi bagus, kampung mana dilakukan perbaikan jadi bagus. Terkait program itu. Outputnya bisa saja desain yang bagus juga gitu ya, tapi penekanan penjelasannya ada pada programnya. Kemudian yang terakhir, topik ketiga adalah inovasi terkait permukiman. Inovasi itu apa? Sama-sama kita lihat kemarin ya, banyak contoh, ada yang bikin kapsul pot untuk permukiman, ada yang bikin di Hong Kong itu dari pipa, dan seterusnya. Terkait juga mungkin inovasi yang lain gitu ya, inovasi tentang energi, inovasi tentang desain bisa termasuk gitu ya. Intinya adalah tentang inovasi, bisa berkaitan dengan teknologi tinggi ataupun teknologi sederhana. Nah, 3 hasil studi itu yang kemudian dikemas menjadi satu PowerPoint per kelompok, kemudian disubmit ke folder di assignment di Classroom. Harapannya adalah dengan kalian mempelajari atau mengeksplorasi terkait desain-desain yang baik ini, bisa menambah pengkayaan kalian nantinya dalam keterampilan mendesain. Kemudian sekaligus juga menjadi library digital begitu ya. Nanti foldernya saya berikan aksesnya. Ada di folder yang sama yang saya share di awal perkuliahan di Classroom gitu ya. Ada shortcutnya petra.id/AR4109B kalau nggak salah. Itu teman-teman nanti bisa akses hasil dari setiap kelompok. Sehingga harapannya kalau suatu saat ya misalkan merancang 5 perlu mendesain bangunan permukiman misalkan, atau misalkan TA ingin mendesain bangunan permukiman juga, itu teman-teman sudah punya library yang cukup banyak gitu ya, yang bisa dibaca-baca dan lain sebagainya. Mimpinya itu. Jadi sebenarnya tugas UTS adalah pengkayaan kalian masing-masing. Setelah UTS itu kemudian yang teman-teman mempresentasikan hasil studi lapangan virtual, konteksnya agak beda. Kalau UTS itu cari sesuatu yang baik, yang ideal. Kalau setelah UTS, minggu setelah UTS, itu per kelompok mempresentasikan masing-masing objek ya, yang sudah ditentukan per kelompok. Itu mungkin saja belum seideal contoh di UTS. Jadi mungkin masih ada kekurangannya di sana-sini dan lain sebagainya. Itu yang teman-teman presentasikan. Strateginya beragam, boleh lewat YouTube, boleh lewat Google Street View, boleh lewat video-video yang di-share oleh banyak orang gitu ya di Google, ataupun dari laporan jurnal dan lain sebagainya. Ya ini untuk mengantisipasi karena kita masih belum boleh untuk fisik begitu ya, melakukan kunjungan secara fisik. Harapannya setelah yang UTS itu bisa mengetahui sebenarnya kondisi real di lapangan itu seperti apa sih, masih bisa diupayakan ke aspek yang mana sih, dan lain sebagainya.
Plus mungkin teman-teman kemarin juga sudah banyak belajar tentang terkait standar-standar begitu ya. Nanti tinggal dicocokkan aja, oh berdasarkan standar ini, ternyata ini tuh kurang ideal, harusnya dibagusin di sininya, di situnya, dan seterusnya. Poinnya di sana setelah UAS. Kemarin rasanya juga ada pertanyaan yang masuk lewat Classroom, tapi saya akses lewat email, itu nggak muncul. Apakah karena notifnya error atau dan lain sebagainya. Nah, mungkin sebelum perkuliahan, kalau ada yang mau ditanyakan terkait UTS ataupun tugas setelah UTS, boleh silakan. Ada yang kurang jelas kah? Ada yang ingin ditanyakan? Boleh silakan. Sebelum kita mulai perkuliahannya. Adakah yang dibingungkan terkait UTS ataupun tugas observasi lapangan virtualnya? Cukup jelas kah? Harusnya sudah, Pak. Oke. Nanti sambil berjalan, kalau ada yang mau ditanyakan, boleh chat langsung ke saya ataupun di post di streamnya Classroom ya, supaya nanti saya bisa jawab dan sebagainya. Oke, sebelum kita mulai kegiatan minggu ini, kita akan buka dulu dalam doa, doakan sahabat Mr. Kristiani. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu, kami masih Kau limpahi dengan kesehatan selalu ya Tuhan, sehingga dapat berkumpul di meeting room ini untuk mengikuti perkuliahan pengantar permukiman pertemuan terakhir sebelum UTS ya Tuhan. Berkatilah agar kelompok 7 yang akan mempresentasikan hasil dari pembacaan mereka pada hari ini dapat mempresentasikannya dengan baik, dan diskusi-diskusi yang dapat muncul pada hari ini dapat membawa kami semua pada pengkayaan wawasan terkait permukiman. Lalu juga mungkin rekan-rekan yang masih dalam proses menuju meeting room ini agar dapat sampai dengan selamat. Dan dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, jadi hari ini akan dimulai dengan presentasi materi dari kelompok 7. Ada Regina, Catherine, Eric, Sandra, Alvin, Joy, Winona, dan Evan. Kelompok 7 sudah siapkah? Ya, Pak. Oke, baik. Boleh di-share screen-nya ya. Oke. Pertemuan 7 terakhir ini terkait strategi pemerintah begitu ya. Silakan kelompok 7 dimulai presentasinya. Baik, Pak. Selamat pagi, Pak Redi dan teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 7. Pagi hari ini akan mempresentasikan tentang strategi nasional pemerintah dalam permukiman. Yang pertama, masalah dan konsep. Latar belakangnya, urbanisasi yang pesat memberikan implikasi terhadap perumahan dan pemukiman. Bisa dilihat di grafik, semakin banyak penduduk itu pindah ke kota, hingga diperkirakan tahun 2035 sekitar 200 juta penduduk akan tinggal di kota, yaitu kurang lebih 2/3 dari seluruh penduduk, hingga hanya 1/3 akan tinggal di desa. Karena hal ini, migrasi desa ke kota dan juga pertumbuhan alami penduduk sendiri di kota mengakibatkan ketidaksiapan kota untuk menampung penduduk yang sangat banyak ini. Hingga muncul salah satu masalah, yaitu kekumuhan. Penduduk-penduduk yang semakin banyak berusaha membuat bangunan hunian bagi mereka di semua lahan yang tersedia bagi mereka, hingga tanpa memikirkan infrastruktur yang baik maupun arsitektur yang baik, hingga membangun rumah-rumah mereka di pinggir kali dan di area yang kurang baik. Contohnya ini unit-unit hunian dari rumah dan ke perumahan, lalu ke permukiman dan juga ke lingkungan hunian, lalu ke kawasan permukiman. Ini semua diikat oleh infrastruktur yang terpadu dan didukung dengan tempat kegiatan pendukung, itu pemerintahan sosial budaya dan ekonomi. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karakteristik kumuh. Jadi, atau bisa disebut juga sebagai lingkungan yang tidak layak huni. Itu dikarenakan ketidakteraturan bangunan, kepadatan yang tinggi, kualitas bangunan yang buruk atau tidak memenuhi syarat, dan sarana prasarana yang tidak memenuhi syarat. Next. Nah, salah satu yang akan dibahas lebih lanjut adalah sarana prasarana yang tidak memenuhi syarat. Di sini terdapat 6 sarana prasarana yang akan dibahas. Yang pertama adalah jalan. Jaringan jalan lingkungan termasuk buruk bila tidak melayani seluruh lingkungan perumahan dan permukiman. Dan kondisi kualitas permukaan jalan lingkungan termasuk buruk. Kualitas jalan lingkungan termasuk kategori buruk bila terjadi kerusakan jalan sebesar 50 hingga 70%, dan kategori sangat buruk bila kerusakan di atas 70%. Yang kedua ada drainase. Itu tidak tersedianya drainase atau tersedia, tapi tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan. Kondisi drainase tergolong buruk bila terdapat genangan air sekitar 25 hingga 50% pada lingkungan. Yang ketiga ada sampah. Sistem pengelolaan sampah tidak sesuai dengan persyaratan teknis. Atau kondisi persampahan termasuk buruk bila pelayanannya di bawah 60%. Begitu pula untuk air minum dan air limbah, itu pada suatu kawasan termasuk buruk bila tidak sesuai dengan persyaratan teknis dan pelayanannya di bawah 60%. Selain itu, untuk sistem penyediaan air minum tidak memenuhi syarat bila tidak bisa diakses dan tidak bisa memenuhi kebutuhan setiap individu. Yang terakhir adalah proteksi kebakaran. Karakteristik lingkungan yang dianggap kumuh adalah tidak tersedianya proteksi kebakaran pada pemukiman tersebut. Selanjutnya, terdapat prinsip dasar pengentasan kumuh. Jadi yang pertama ada di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Ini terdapat pada pasal 94 hingga 104 yang membahas tentang ketentuan terkait pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan pemukiman kumuh. Yang kedua terdapat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda. Di situ terdapat pada lampiran D pembagian urusan bidang perumahan dan kawasan permukiman. Membahas tentang penataan dan peningkatan kualitas kawasan pemukiman kumuh. Lalu yang kedua, pencegahan perumahan dan kawasan pemukiman kumuh. Yang ketiga, PP nomor 14 tahun 2016 tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, terdapat pada pasal 102 hingga 121 tentang ketentuan lebih lanjut terkait pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan pemukiman kumuh. Untuk yang terakhir, pada Permen PUPR nomor 2, garis miring PRT, garis miring M, garis miring 2016 tentang peningkatan kualitas perumahan kumuh dan pemukiman kumuh. Ini membahas tentang pedoman bagi pemerintah, Pemda, dan setiap orang dalam menyelenggarakan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan pemukiman kumuh. Untuk penanganan lingkungan yang kumuh sendiri, terdapat 2, yaitu pencegahan dan peningkatan kualitas. Akan dibahas lebih lanjut di slide selanjutnya. Yang pertama ada pencegahan. Jadi pencegahan ini dilakukan agar tidak terbentuk kumuh yang baru, bukan hanya untuk mencegah kawasan yang sudah terbangun agar tidak menjadi kumuh, tetapi juga menghindari kota agar tidak menjadi kumuh di masa depan dengan memperhatikan hal-hal yang menjadi penyebab kekumuhan dan membangun enabling environment. Jadi pencegahan sendiri dibagi menjadi 2, yaitu pengawasan, pengendalian, dan pemberdayaan masyarakat.
Untuk pengawasan pengendalian terdapat 1. Perizinan. Jadi pada tahap perencanaan dilakukan terhadap pemenuhan perizinan sesuai dengan ketentuan yang ada di perundang-undangan. Yang kedua, terdapat standar teknis. Pada tahap pembangunan dilakukan terhadap pemenuhan standar teknis. Standar teknis sendiri mencangkup bangunan gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase, pengelolaan air limbah, pengelolaan sampah, dan proteksi kebakaran, seperti yang dijelaskan pada slide sebelumnya. Untuk yang ketiga, terdapat kelaikan fungsi. Untuk kelaikan fungsi tersendiri, pada tahap pemanfaatan dilakukan terhadap pemenuhan persyaratan administratif dan persyaratan teknis. Selanjutnya, tentang pemberdayaan masyarakat. Yang pertama ada penyuluhan. Jadi kegiatan ini dilakukan dalam rangka memberikan informasi untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terkait pencegahan terhadap kumuh dan berkembangnya rumahan kumuh dan pemukiman kumuh. Itu bisa dalam bentuk sosialisasi atau diseminasi. Untuk yang selanjutnya ada bantuan teknis. Kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah untuk memberikan dukungan yang bersifat teknis. Bentuknya itu ada fisik. Fisik itu seperti fasilitas pemeliharaan, perawatan, dan atau perbaikan. Dalam hal ini mencangkup bangunan gedung, jalan lingkungan, drainase lingkungan, sparas air minum, air limbah, sparas persampahan, ataupun sparas persampahan. Jika dalam non-fisik, itu seperti memfasilitasi penyusunan perencanaan, memfasilitasi penyusunan NSPK, memfasilitasi penguatan kapasitas kelembagaan, alternatif pembiayaan, dan yang terakhir memfasilitasi persiapan pelaksanaan kerjasama oleh pemerintah swasta. Yang terakhir terdapat pembimbingan. Jadi kegiatan ini untuk memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai cara untuk mengerjakan kegiatan atau hal terkait pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan pemukiman kumuh. Bentuknya seperti pembimbingan kepada kelompok masyarakat, pembimbingan kepada masyarakat secara perorangan, atau pembimbingan kepada dunia usaha. Kemudian untuk peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh, itu ada 3 aspek yang dapat dilakukan. Yang pertama itu penetapan lokasi, yang tahapnya itu melakukan penetapan, kemudian melakukan perencanaan penanganan. Aspek yang kedua itu pola-pola penanganan, di mana terdapat pola pemugaran, peremajaan, permukiman kembali. Kemudian aspek yang terakhir itu pengelolaan dengan cara membentuk kelompok swadaya masyarakat dan melakukan pemeliharaan dan perbaikan. Next. Untuk aspek yang pertama yaitu penetapan lokasi, itu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Pasal 106 sampai 111. Nah, penetapan lokasi ini dilakukan oleh pemerintah daerah, kemudian ada proses pendataan oleh pemerintah daerah juga dengan melibatkan peran masyarakat. Proses pendataan ini ada identifikasi lokasi dan ada penilaian lokasi. Untuk identifikasi lokasi ini dibagi 3. Yang pertama, identifikasi kondisi kekumuhan yang meliputi kriteria kekumuhan dan tipologi. Yang kedua, identifikasi legalitas tanah yang meliputi status penguasaan lahan dan kesesuaian dengan rencana tata ruang.
Dan yang terakhir, identifikasi pertimbangan lain yang meliputi nilai strategis lokasi, kependudukan, serta kondisi sosial ekonomi dan budaya. Setelah melakukan identifikasi dan penilaian lokasi, kemudian itu melakukan perencanaan penanganan perumahan dan permukiman kumuh. Tujuannya itu untuk mengkaji dan merencanakan pola penanganan sesuai dengan hasil penetapan lokasi, serta sebagai dasar penanganan perumahan dan permukiman kumuh. Next. Untuk aspek yang kedua, yaitu pola-pola penanganan, itu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016, Pasal 112. Pola yang pertama itu pemugaran yang merupakan perbaikan parsial, di mana kegiatan yang dilakukan itu untuk perbaikan dan pembangunan kembali perumahan dan permukiman yang layak huni. Kemudian pola yang kedua itu peremajaan yang merupakan perbaikan menyeluruh, di mana kegiatan perombakan dan penataan itu mendasar secara menyeluruh, meliputi rumah dan prasarana, sarana, serta utilitas umum. Kemudian untuk pola yang terakhir itu pemukiman kembali yang merupakan pemindahan lokasi, di mana kegiatan memindahkan masyarakat itu terdampak dari lokasi perumahan atau permukiman kumuh yang tidak mungkin dibangun kembali karena rawan bencana dan atau tidak sesuai dengan rencana tata ruangnya. Next. Ini ada contoh-contohnya. Untuk contoh pemugaran terdapat di Karangwaru, Jogja. Dapat dilihat mereka melakukan perbaikan parsial di sekitar sungai. Kemudian untuk contoh peremajaan terdapat di Kampung Deret PT Gogan. Itu dapat dilihat rumahnya mengalami kerusakan sehingga perlu perbaikan secara menyeluruh. Kemudian contoh untuk pemukiman kembali terdapat di Kampung Polo Jatinegara. Dapat dilihat permukimannya itu sudah tidak layak dihuni dan rawan bencana, sehingga mereka itu memindahkan lokasi ke Rusunawa. Next. Kemudian aspek yang terakhir itu pengelolaan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Pasal 115. Nah, tujuannya pengelolaan ini untuk mempertahankan dan menjaga kualitas perumahan dan permukiman secara berkelanjutan. Pengelolaan ini itu dilakukan oleh masyarakat secara swadaya dan dapat difasilitasi oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan keswadayaan masyarakat. Pengelolaan terhadap perumahan dan permukiman kumuh yang telah ditangani yaitu pembentukan kelompok swadaya masyarakat serta pemeliharaan dan perbaikan. Next. Lalu untuk konsep pembangunannya terdapat beberapa prinsip yang perlu dilakukan. Next, Kak. Nah, untuk konsep pembangunan terdapat prinsip dasar dalam pengentasan kumuh. Yang pertama adalah menjamin kepastian bermukim. Dalam menjamin kepastian bermukim, itu lebih berfokus pada secure tenure yang bukan kepemilikan. Secara sederhana, secure tenure ini merupakan keamanan bermukim yang merupakan hak yang mengizinkan penghuni permukiman kumuh seperti di bantaran sungai, bantaran rel kereta api, dan sebagainya untuk tetap tinggal di pemukiman tersebut. Untuk setiap keluarga diberi jaminan akses untuk bisa memperoleh tempat tinggal serta akses ke sumber-sumber daya yang layak dan terjangkau selama tinggal di permukiman kumuh. Lalu yang kedua adalah pemerintah daerah sebagai nakoda. Pemerintah daerah di sini sebagai perencana dan sebagai koordinator pelaksana di daerah pemerintah pusat dan berperan sebagai pendamping dan enabler. Pemerintah daerah sendiri ini berperan dan bertanggung jawab dalam perencanaan dan pelaksanaan program penanganan permukiman kumuh. Lalu yang ketiga ada partisipasi rakyat. Masyarakat harus terlibat dalam semua tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan,
hingga proses pengawasan dari pembangunan permukiman yang layak. Lalu yang keempat ada terintegrasi dengan sistem kota. Pengintegrasian dengan sistem tata ruang perkotaan untuk menciptakan keterpaduan rencana penanganan kumuh dengan rencana pembangunan kota dan keterpaduan prasarana kota dan kawasan pemukiman. Lalu yang kelima ada kolaborasi dan komprehensif, di mana dalam menyelesaikan dalam berbagai persoalan kumuh dari berbagai sektor, baik fisik maupun non-fisik melalui kolaborasi antar stakeholders dan antar pemangku kepentingan dalam perencanaan yang terpadu. Selanjutnya, next. Lalu untuk pembangunan berkelanjutan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, tahapan pertama adalah kota layak. Kota layak yang aman dan nyaman. Kota ini merupakan gambaran sebuah lingkungan kota yang nyaman sebagai tempat tinggal dan untuk beraktivitas yang dilihat dari berbagai aspek, baik aspek fisik seperti fasilitas perkotaan, prasarana, tata ruang, dan lain-lain, maupun aspek non-fisik seperti hubungan sosial, aktivitas ekonomi, dan lain-lain. Lalu yang kedua, setelah kota layak dapat terpenuhi adalah kota hijau. Kota hijau ini yang diharapkan dapat tahan dalam iklim dan bencana. Nah, dalam menghadapi tantangan pemanasan global dan perubahan iklim ini, pengembangan kota hijau memiliki banyak potensi inovatif bagi pimpinan daerah untuk memfasilitasi bekerja sama dengan sektor swasta dan masyarakat, serta menyeimbangkan kondisi kesehatan sosial ekonomi dan lingkungan hidup dalam mengembangkan kota hijau yang lebih cerdas, sehingga tercipta keseimbangan ekosistem hayati dan kenyamanan bagi penduduk yang tinggal di dalamnya. Lalu setelah kota hijau dapat terpenuhi, dapat beralih ke kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis teknologi, di mana kota cerdas ini menggunakan teknologi informasi untuk menjalankan roda kehidupan kota yang lebih efisien. Dengan konsep kota yang cerdas, pemerintah daerah didorong untuk melakukan inovasi dan pembaharuan khususnya untuk pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi informasi. Penerapan dan aplikasi dari teknologi tersebut juga sangat bervariasi dan dapat diterapkan di semua bidang selama tujuan akhirnya tersebut tercapai. Lalu selanjutnya ada pembangunan berkelanjutan, next Kat. Pembangunan berkelanjutan. Nah, pembangunan berkelanjutan ini terdapat 17 poin yang merupakan Sustainable Development Goals yang merupakan goals dari goals yang diakui oleh standar internasional. Nah, pemerintah sendiri menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan ini yang merupakan di poin 6 dan poin 11, yang dimana poin 6 merupakan air bersih dan sanitasi yang layak, dan poin 11 adalah kota dan pemukiman yang berkelanjutan. Nah, next Kat, untuk pembangunan berkelanjutan ini merupakan pembangunan yang memenuhi kebutuhan hidup masa sekarang dengan mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan hidup generasi mendatang, di mana untuk mengharmonisasikan program tersebut terdapat juga sasaran global yang dapat dilihat seperti di PPT bahwa pada tahun 2030 pemerintah menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, termasuk penataan kawasan kumuh serta akses terhadap pelayanan dasar perkotaan. Lalu untuk sasaran nasional menengah pada tahun 2015 sampai 2019 terdapat tersedianya akses bagi 3,7 juta terhadap hunian layak dan terjangkau di 2019. Lalu terwujudnya pemenuhan standar pelayanan kota atau 12 kota metropolitan hingga 2019. Lalu terdapat juga instansi pelaksanaan yang merupakan yang terdapat Kementerian Koordinator Perekonomian, Bappenas, Kementerian Keuangan, Kemen PUPR, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, pemerintah provinsi, serta pemerintahan daerah, kabupaten atau kota. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang berikutnya ada konsep 100-0-100. Merupakan program kota tanpa kumuh atau Kotaku, salah satu upaya strategis dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat penanganan pemukiman kumuh, di mana menggunakan platform kolaborasi antara pemerintahan pusat, provinsi, kota atau kabupaten,
serta masyarakat dan stakeholder lainnya, dengan memposisikan masyarakat dan pemerintah kabupaten atau kota sebagai pelaku utama. Program ini dilakukan untuk pemenuhan target 3 sektor, antara lain pemenuhan 100% akses layak air minum, pengurangan kawasan kumuh menjadi 0%, serta pemenuhan 100% akses sanitasi layak pada tahun 2019. Next. Berikutnya ada definisi hunian layak. Yang pertama itu bisa dikatakan hunian itu layak jika memenuhi aspek yang pertama, yaitu ketahanan bangunan. Ketahanan bangunan ini berkaitan dengan material yang mencakup aspek aladin atau atap, lantai, dinding, di mana atap itu harus kuat agar mampu melindungi penghuni dari panas dan hujan. Terus lantai bangunan harus dapat memutus kontak dan parasit yang ada di tanah. Kemudian dinding bangunan harus mampu menjadi penyekat dari udara luar dan melindungi dari ancaman luar. Kemudian kecukupan luas tempat tinggal. Suatu hunian dikatakan layak apabila dari segi luas bangunan, jika mencukupi kebutuhan minimum luas bangunan per orang, yaitu 7,2 meter persegi. Kemudian ada akses air minum. Akses air minum ini dianggap layak apabila memiliki sumber air minum yang layak. Kelayakan sumber air minum bisa diukur dari jenis. Yang pertama yaitu sumber air minum utama dan sumber air untuk kegiatan domestik lainnya. Contohnya seperti MCK dan memasak. Hunian dianggap memiliki akses air minum yang layak jika sumber air minum utamanya termasuk dalam 9 jenis sumber air terlindungi, yakni ledeng meteran, ledeng eceran, keran umum, hidran umum, terminal air, penampungan air hujan, sumur atau pompa, kemudian sumur terlindung dan mata air terlindung. Kemudian dari segi keterjangkauan bisa dilihat dari segi proporsi pengeluaran rumah tangga untuk rumah, di mana penghuninya bisa dengan penghasilan yang terbatas bisa mencukupi kebutuhannya. Terus kemudian ada keamanan bermukiman, dilihat dari status lahan hunian apakah terjamin atau tidaknya. Terus kemudian ada akses sanitasi. Ini bisa dilihat dari beberapa komponen, yaitu dari penggunaan fasilitas sanitasi digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan tetangga tertentu. Terus kemudian bangunan atas atau jenis kloset berupa layar angsa. Dan yang terakhir bangunan bawah atau tempat pembuangan akhir tinja berupa tangki septic tank yang disedot 5 tahun sekali oleh SPAL. Next. Kemudian dari fakta masyarakat, dari indikator rumah tidak layak huni, bisa dilihat dari tabel itu, pada tahun 2011 sampai 2016, mengalami penurunan kualitas rumah layak huni, di mana dari segi kondisi lantai, kepadatan, sanitasi, dan air minum mengalami penurunan, di mana tidak sesuai standar atau di bawah standar layak huni. Next. Kemudian dari fakta masyarakat dari sektor air minum dan sanitasi dan pengolahan limbah sampah, akses meningkat rata-rata 2% per tahun sejak tahun 2007. Dan ini menjadi kebutuhan yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dari segi air minum dan sanitasi yang
diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2016 yang diimplementasikan ke dalam target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN tahun 2015 sampai 2019, di mana mereka mengusahakan akses universal atau 100% akses air minum dan sanitasi layak, di mana pencapaian ini tiap tahunnya meningkat dan masih terdapat gap besar untuk mengejar target 100% akses air minum dan layak sanitasi. Penyediaan air minum dan sanitasi bertambah dengan adanya SDGs atau Sustainable Development Goals tahun 2030. Next. Kemudian fakta masyarakat dari data tabel peta jalan menuju reformasi kebijakan perumahan tahun 2015. Desil 1-4 itu merupakan 40% kelompok rumah tangga dengan kesejahteraan yang rendah, di mana dipengaruhi oleh relatif kecilnya porsi pembiayaan perumahan bagi MBR atau masyarakat berpenghasilan rendah. Relatif kecilnya ini biasanya berkurang dari 10% PDB, yakni produk domestik bruto, karena faktor dari kondisi makroekonomi yang kurang stabil, seperti tingginya dan volatilennya inflasi dan tingkat suku bunga, kemudian pelindungan hukum yang lemah bagi kreditur, serta kurang berkembangnya infrastruktur pasar perumahan, perbankan, dan pasar modal atau IBIT. Sehingga terciptanya adanya perbedaan kesejahteraan ekonomi, di mana desil 9-10 itu hanya 20% kelompok rumah tangga yang mendapatkan kesejahteraan paling tinggi. Dari dampak itu mempengaruhi penghuni, di mana secara sosial dari non-fisik mempengaruhi kecemasan yang berkepanjangan, kemudian secara fisiknya mempengaruhi masalah kesehatan dan ancaman bencana, misalnya dari hunian yang tidak layak, itu kayak dari segi infrastruktur, kayak strukturnya tidak sesuai standar layak huni, menyebabkan gangguan kesehatan. Terus secara ekonomi mereka terjebak dalam lingkaran setan terus-menerus. Next. Lalu untuk fakta lapangannya, Direktorat Jenderal Cipta Karya yang penyelenggara infrastruktur itu telah melakukan berbagai langkah sehingga hasilnya pada kondisi nasional saat 2015 itu ada akses minimum sebesar 67,7% dengan 2-3% peningkatan layanan per tahunnya. Kemudian daerah kumuh kota dan kumuh desa, kumuh kota sebesar 38.431 hektar dan kumuh desanya itu 78.384 hektar yang masih belum layak ditangani. Kemudian akses sanitasinya itu 59,7% dengan 3-3,5% peningkatan layanan per tahun. Jadi maka dari itu target yang ingin dicapai itu ke depannya dari fakta lapangan itu yaitu 100% akses air minum, 0% kumuh kota dan desa, dan juga 100% akses sanitasi. Jadi yang bagian akses air minum ini itu diharapkan terpenuhinya penyediaan air minum yang memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Jadi programnya setelah diketahui fakta lapangan yang tadi itu akan dilakukan sistem penyediaan air minum SPAM regional, kawasan perkotaan, kawasan khusus, daerah rawan air, dan juga sistem penyediaan air minum berbasis masyarakat. Kemudian untuk daerah kumuh kota dan kumuh desa,
itu maksudnya memenuhi kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung menuju kota tanpa kumuh. Jadi programnya itu adalah mereka itu berkomitmen untuk mengentaskan permukiman kumuh seluas 1.160 hektar, termasuk penataan 6 kawasan kampung nelayan. Kemudian untuk akses sanitasinya itu terpenuhi penyediaan sanitasi, bagian persampahan, limbah, dan drainase lingkungan dengan program melakukan pembangunan pengolahan sistem pengolahan air limbah mulai dari skala regional, kota, kawasan yang berbasis masyarakat untuk 654.266 rumah tangga dan pengolahan sampahan untuk 1,2 juta rumah tangga dan juga pengurangan genangan melalui infrastruktur drainase. Lalu program 100 ini itu yang pertama ada membangun sistem. Ini untuk membentuk sistem yang terencana, menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan sesuai dengan rencana tata ruang. Mengapa memerlukan sistem ini? Karena akses penduduk kepada sarana prasarana air limbah permukiman dan sampah ini berkaitan erat dengan kesehatan lingkungan hidup, pendidikan, sosial budaya, dan kemiskinan. Dengan begitu kan bisa meminimalisir kemungkinan kasus penyebaran penyakit itu melalui air. Kemudian untuk fasilitasi Pemda, jadi pemerintah pusat itu memberikan fasilitasi kepada pemerintah kota atau kabupaten sebagai nahkoda pembangunan dan pengembangan permukiman daerah. Hal ini akan saya lebih bahas lebih lanjut setelah ini. Kemudian pemberdayaan masyarakat. Karena program ini merupakan program multisektor, jadi kehadiran masyarakat itu juga memberikan sangat penting sekali, di mana pemerintah itu memberikan pelatihan kepada masyarakat. Jadi maksudnya itu pengaruh utamaan gender, otonomi, dan desentralisasi, di mana pemerintah daerah ini diberikan tanggung jawab penuh terhadap keberlanjutan dari pemberdayaan masyarakat menuju kemandirian daerahnya. Kemudian di sini saya akan bahas Pemda sebagai nakoda, di mana nakoda ini maksudnya Pemda itu sebagai pelaku utamanya, di mana salah satu prinsip dasar pengentasan kawasan kumuh selain menjamin kepastian bermukim ini juga Pemda sebagai nakoda ini, di mana karakteristik yang harus dimiliki oleh Pemda itu minimal menerapkan demand responsive approach, kemudian adanya alokasi pendanaan terhadap pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, kemudian kapasitas kelembagaan yang memadai, dan perencanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang strategis dan menyeluruh, di mana pemerintah daerah ini merupakan perencana dan koordinator yang bertanggung jawab sebagai pelaksana di daerah terkait program permukiman kumuh. Pemerintah pusat dalam hal ini tuh berperan dalam pendampingan saja. Jadi bimbingan teknis dan memberikan dukungan kepada regulasi kebijakan di daerah. Kemudian bidang perumahan itu kan bersifat multisektor. Jadi pendekatan bisnis itu tidak bisa terus digunakan. Maka dari itu dibutuhkan wadah koordinasi berupa Pokja, ya perumahan dan kawasan permukiman untuk mendukung kolaborasi. Pokja itu sendiri kelompok kerja, di mana ia itu bertujuan untuk memastikan agar bidang perumahan dan permukiman itu memiliki referensi yang sama, tujuan yang sama, kebijakan yang sama, institusi yang terlibat saling memahami perannya, indikator kerja yang selaras, baik output maupun outcome-nya, kemudian target yang jelas, dan dapat dimonitor bersama, dan adanya kolaborasi antara Pemda dan pusat. Jadi kan ada banyak program pemerintah yang untuk menghasilkan kota tanpa kumuh. Jadi Pokja ini yang bekerja untuk membuat adanya keterkaitan agenda antara rencana pembangunan jangka menengah nasional, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan juga sustainable
development goals dari kabupaten maupun kota. Jadi intinya itu Pokja itu berfungsi untuk mencegah pemukiman kumuh baru dengan mengkoordinasi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam masyarakat dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman itu. Selanjutnya, silakan. Nah, selanjutnya ada kebijakan PKP. Nah, sasaran RPJPN sendiri itu adalah rencana pembangunan jangka panjang nasional yang ada sejak tahun 2005 sampai 2025 yang nanti. Selanjut dari RPJPN ini nanti akan dilanjutkan dengan RPJP nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 tahun. Nah, terpenuhinya kebutuhan hunian lengkap dengan sarana prasarana adalah akses hunian dan akses infrastrukturnya. Next. Agenda utama dari RPJMN yang 2015 sampai 2019 perumahan dan kawasan pemukiman. Nah, RPJMN ini rencana pembangunan jangka menengah nasional. Merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang disusun untuk jangka waktu 5 tahun dan merupakan penjabaran dari visi misi dari program presiden sendiri. Fokusnya RPJMN ini adalah fokus pada MBR peningkatan standar hidup 40% masyarakat yang di bawah. Next. Nah, program pusatnya ada Land, Finance, Supply, dan Plan. Yang land, sertifikasi lahan, konsolidasi lahan, dan land banking, dan pemberdayaan lahan yang terlantar. Finance-nya ada FLPP, subsidi selisih bunga, bantuan DP, pembiayaan mikro MBR informal, KPR, dan kredit konstruksi. Supply-nya ada Rusunami, Rusunawa, rumah khusus, infrastruktur dasar, Rusunawa tipologi, ada industrialisasi perumahan, material pembangunan murah, dan plannya ada RT/RW, RDTKR, RTBL, public housing, dan transportasi sebagai pertimbangan utama kota, dan pemanfaatan uang khusus untuk hunian MBR. Next. Nah, program pusat tujuannya itu kota dan pemukiman yang berkelanjutan, terus targetnya untuk 2030, akses bagi perumahan lain yang terjangkau dengan sarana prasarana fasilitas memadai. Indikatornya dari proporsi penduduk kota di daerah kumuh dan proporsi MBR dalam mengakses hunian layak dan terjangkau. Next. Contoh programnya seperti yang di Kampung Guntung di Kalimantan Selatan yang dari kumuh ini lalu diubah seperti ini supaya menarik dan tidak kumuh lagi yang seperti di gambar sampingnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, saya akan melanjutkan tentang contoh-contohnya program-program yang dianggap berhasil. Yang pertama ini adalah Karangwaru Riverside di daerah istimewa Jakarta. Karangwaru Riverside ini salah satu program dari pemerintah Yogyakarta yang dianggap berhasil, di mana program perbaikan ini sudah dijalankan sejak tahun 2016, di mana 2016 itu total luas wilayah yang kumuh itu sekitar 264 hektar, dan tahun 2020 kemarin itu tinggal 114, dan itu pun udah tergolong kumuh ringan. Next. Kemudian ada Kampung Margasari di Kalimantan Timur. Kampung Margasari ini dulu terkenal sangat-sangat kumuh, salah satu wilayah paling kumuh di Kalimantan Timur, dan sekarang sudah terlihat sudah bersih dan sudah menjadi pusat wisata karena pemandangannya bagus serta lingkungannya bersih dan sejuk. Next. Kemudian ada Kampung Gelintung di Malang.
Kampung Gelintung ini dulu merupakan salah satu kampung yang paling kumuh, dan Malang sendiri merupakan salah satu kota terkumuh di Indonesia. Kemudian beberapa tahun lalu dicetuskan program penghijauan oleh ketua rukun warganya yang merupakan alumni Brawijaya. Jadi proses penghijauan itu meliputi penghijauan lingkungan seperti penanaman tanaman di sekitar lingkungan, sama di depan-depan rumah, sama gerakan menabung air dengan menggunakan lubang biopori. Next. Ya, ini kesimpulan dari RPJMN tadi yang sudah dijelaskan teman saya. Jadi bisa dilihat di slide-nya itu meliputi yang pertama pengelolaan sektor perumahan dan permukiman. Yang kedua, mensubsidi masyarakat berekonomi rendah, baik lewat peran BUMN maupun sistem pembiayaan perumahan. Yang ketiga, manajemen lahan dan hunian perkotaan. Jadi lebih di-manage itu lahan-lahan di perkotaan itu dipakai untuk fasilitas apa aja yang supaya lahan-lahan tersebut bisa efektif. Yang keempat, sistem housing care system, yaitu merupakan istilah pergerakan seseorang mendapat rumah. Jadi mungkin pasangan muda yang baru mempunyai anak itu kebutuhan rumahnya pasti berbeda dengan mungkin yang orang yang sudah pasangannya sudah lansia yang anaknya sudah pergi. Jadi mungkin data tersebut menghasilkan perubahan variabel. Jadi dalam bentuk lokasi, luas, dan bentuk itu kan pasti berbeda kebutuhannya. Kemudian yang kelima ada teknologi dan bahan yang aman dan murah untuk pembangunan. Salah satunya itu tertulis ada incremental housing. Incremental housing itu istilahnya rumah yang dibangun secara bertahap. Jadi sejak awal pembangunan mungkin ada keterbatasan biaya atau lahan, jadi ukurannya segitu, dan mungkin seiring berjalannya waktu kebutuhan ruangnya bertambah dan mungkin anggota keluarganya tambah banyak, jadi bangunan tersebut diperluas, dibesarkan baik secara horizontal maupun vertikal. Yang keenam ada layanan air minum dan bersih yang detailnya tadi sudah dijelaskan teman saya. Yang ketujuh, revitalisasi industri perumahan, dan yang terakhir adalah peningkatan pengawasan dan keselamatan dari gedung-gedung. Next. Ya, saya akan menyimpulkan. Jadi salah satu masalah terbesar sebuah negara berkembang itu ya memang keterlambatan pembangunan, dan salah satunya itu yaitu kekumuhan. Kekumuhan sendiri itu sudah tadi dijelaskan, kan ada definisinya kayak kriteria-kriteria apa saja yang termasuk kekumuhan, dan itu disebabkan oleh faktor alami, yaitu seperti pertumbuhan alami, migrasi, sama ketidaksiapan kotanya untuk menampung tersebut. Nah, jika pemerintah daerah maupun pusat mau memperbaiki, itu juga tidak sembarangan. Tidak semata mungkin pemerintah daerahnya mengalokasikan dananya untuk menyewa arsitek atau kontraktor buat memperbaiki wilayah sini, itu tidak sesimpel itu. Jadi ada banyak sekali peraturan, tahap, dan prinsip yang harus dilalui. Untuk peraturan kan tadi sudah dijelaskan ada beberapa peraturan perundangan, peraturan di undang-undang, sama peraturan pemerintah. Sementara untuk tahap-tahapnya sendiri kan itu udah tadi dijelaskan sangat banyak, udah mulai dari pencegahan seperti perizinan, penyulihan, dan lain-lain, dan peningkatan kualitas seperti perbaikan dan pemilihan lokasi dan lain-lain, di mana semua itu dibutuhkan banyak sekali kelompok atau badan-badan yang saling harus bisa bekerja sama. Yang ketiga yaitu ada banyak sekali prinsip yang perlu diikuti, seperti tadi ada RPJMN kan harus mengikuti itu supaya dananya bisa benar-benar jelas terpakai apa buat nanti juga untuk susunan rancangan RAPBN negara. Sekaligus kan untuk memperbaiki juga tidak sembarangan, jadi kan ada kriterianya sendiri dari wilayah kumuh menjadi wilayah yang siap huni atau layak huni, itu kriterianya seperti apa, dan semua perbaikan tahap-tahap yang dilakukan itu ditujukan untuk pembangunan berkelanjutan yang sudah ditentukan oleh Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.
Baik, terima kasih kelompok 7 presentasinya sangat baik penjelasannya kalau menurut saya. Ya, boleh di-stop. Saya coba share ya. Oke, baik. Di pertemuan terakhir sebelum UTS ini, materi yang dibawakan kelompok 7 tadi ya, yang dipresentasikan dengan baik, itu topiknya tentang strategi nasional begitu ya. Jadi secara umum yang dibahas itu ada dua yang paling besar, yaitu strategi secara programnya dan bagaimana pengelolaannya. Pengelolaannya ini dalam arti siapa yang berperan, kemudian tanggung jawabnya itu siapa, dan lain sebagainya. Banyak istilah-istilah mungkin yang baru didengar sekarang gitu ya. Tadi ada Kotaku, ada RPJMN, RPJPN, dan seterusnya. Nah, mungkin lewat pemahaman materi kali ini, rekan-rekan menjadi lebih familiar begitu ya dengan istilah-istilah tersebut. Saya coba refresh gitu ya, apa yang tadi saya sampaikan dengan baik, beberapa mungkin saya tambahkan dengan sedikit ilustrasi begitu ya, supaya kita bisa berdiskusi dengan baik. Oke, jadi sebetulnya masalahnya itu sudah kita bahas berkali-kali begitu ya. Salah satu yang krusial itu adalah yang membuat permukiman ini masih menjadi masalah yang ongoing adalah ketimpangan pembangunan seperti yang kita sering bahas gitu ya. Kenapa sih masyarakat berpindah ke kota? Ya pasti mencari penghidupan yang lebih baik. Kenapa nggak di desa? Mungkin karena desanya tidak punya fasilitas yang selengkap yang ada di desa. Sehingga angka urbanisasi ini menjadi cukup mengerikan, begitu ya, tadi disampaikan oleh kelompok 7, bahkan sampai bisa hampir 2/3-nya dari rakyat nanti di proyeksi 2035. Artinya, mungkin saja kehidupan di desa itu tidak memberikan jaminan dalam tanda kutip kesejahteraan yang diimpikan. Apalagi mungkin saat dewasa ini diperparah dengan perkembangan teknologi. Jadi somehow mungkin perkembangan teknologi ini punya dampak yang positif gitu ya. Jadi informasi bisa menyebar sampai ke penjuru, internet bisa diakses di desa mungkin, yang dulunya mungkin terbatas. Apalagi mungkin percepatannya terjadi di kala pandemi ini gitu ya, menuntut keamanan yang tinggi sehingga butuh sekolah dari rumah, implikasinya internet masuk desa, negatif side-nya adalah banyak informasi-informasi yang kemudian dikonsumsi oleh masyarakat di pedesaan yang kemudian membuat mereka ingin kondisi yang lebih baik seperti yang dikonsumsi di media. Jadi melihat kota begitu majunya, kemudian perumahannya bagus dan lain sebagainya, akhirnya mereka mau mencoba peruntungannya ke kota. Tidak salah, sangat manusiawi gitu ya, tapi di dalam sebuah ekosistem pasti sesuatu yang tidak seimbang itu berdampak pada sesuatu yang tidak baik juga. Sama-sama kita tahu tidak 100% warga yang mengadu nasib ke kota itu punya skill set yang cukup gitu. Sehingga saat skill setnya ini tidak cukup, tidak ada pekerjaan yang bisa menampung, tidak ada usaha yang bisa dilakukan, tapi juga untuk pulang ke desa ya, rata-rata kalau diwawancara itu kan selalu malu mas, malu mbak pulang ke desa karena belum menghasilkan, takut dicibir di desa dan lain sebagainya. Sehingga mau nggak mau mereka mengadu nasib di kota, tidak punya skill, akhirnya muncul permukiman-permukiman kumuh itu tadi, karena mungkin itu yang affordable buat mereka. Sangat siklik gitu ya problemnya. Jadi pembangunan tidak merata menyebabkan urbanisasi ya menyebabkan kekumuhan mengakibatkan pembangunan yang tidak merata dan seterusnya. Jadi itu berputar terus-menerus. Poin utamanya sebenarnya itu, konsep besarnya kenapa masalah ini masih terus ongoing. Akan bisa selesai dalam tanda kutip, kalau menurut saya pribadi, saat ya pemerataan pembangunan. Dan terus handicapnya pemerataan pembangunan di wilayah Indonesia yang begitu luasnya. Itu kenapa kalau kita berkaca pada negara-negara maju, hampir jarang negara maju itu yang tidak merata pembangunannya. Kalau kita berkaca pada, let's say misalkan Jepang, China dan lain sebagainya, walaupun sebenarnya tidak semua wilayah di China itu pusat industri gitu ya, tapi bisa saling mendukung satu sama lain. Daerah kecilnya juga punya peran yang jelas gitu. Sedangkan di Indonesia sendiri mungkin pemetaannya belum begitu baik, kurang lebih seperti itu. Jadi pertumbuhan alami, kemudian berpindah ke kota, ketidaksiapan, kotanya menjadi kumuh. Ya ini potret yang kita bisa lihat umum gitu ya, terjadi di kota kita. Kota-kota yang baik tentunya berupaya untuk mengetaskan kekumuhan ini dengan berbagai cara.
Salah satunya dengan merelokasi mereka ke permukiman yang lebih layak, ataupun mungkin justru yang dibutuhkan bukan ngasih objeknya, tapi justru ngasih skill set-nya itu menurut saya. Kalau mereka sudah punya kemampuan yang baik, pendidikan yang baik, dan lain sebagainya, akan dengan sendirinya mampu untuk bertanggung jawab terhadap kehidupannya masing-masing. Tidak lagi menjadi objek semata, tidak lagi menjadi hanya tanggungan pemerintah dan pemerintah terus, kurang lebih seperti itu. Kalau kita lihat sebenarnya dari pemetaan ini pola persebaran gitu ya. Jadi sebenarnya yang menjadi masalah selain permukimannya itu sendiri adalah unsur mobilitasnya atau infrastrukturnya. Karena tidak mungkin, seperti yang kita pahami ya lewat kuliah-kuliah sebelumnya, permukiman itu hidup secara mandiri, total itu nggak mungkin. Pasti butuh infrastruktur yang mendukung. Prasarana, sarana, dan utilitas umum yang mendukung. Mau itu jalan, mau itu penerangan, bahkan sekarang mungkin akses internet itu menjadi pertimbangan utama, begitu ya, yang baik, sehingga permukimannya pun dapat berlangsung dengan baik juga. Video yang mengerikan yang kita tonton ya beberapa kesempatan lalu terkait air aja misalkan contohnya. Permukiman yang tidak layak pasti infrastrukturnya juga tidak layak. Pengelolaan air bersihnya juga tidak layak, sehingga mereka yang dilakukan adalah secara liar atau tidak terkontrol mengeruk air tanah, menyedot air tanah, sehingga air tanahnya turun dan lain sebagainya. Hal kecil sebenarnya, tapi kalau dilakukan secara makro, secara bersama-sama dan massal, itu menyebabkan kerusakan lingkungan yang parah sebetulnya. Nah, kesadaran akan konsep inilah yang kemudian menyadarkan pemerintah sehingga memprioritaskan permukiman sebagai salah satu yang utama dalam rencana jangka menengah ataupun rencana jangka panjang dalam pembangunan. Jadi tidak selamanya program dalam tanda kutip pembangunan itu selalu membangun. Bisa saja memperbaiki, bisa saja merevitalisasi, dan lain sebagainya. Berbagai contoh tadi juga sudah disampaikan. Tadi terjelaskan dengan baik ya, kalau saya rasa. Kemudian, apa sih kategori kumuh itu sebetulnya? Apakah terlihat tidak baik itu kumuh? Apakah terlihat kotor itu otomatis kumuh? Ataukah kemudian ada juga kumuh yang sebenarnya dalam tanda kutip terlihat bagus, gitu, bersih, dan lain sebagainya. Jadi ada karakter dari kumuh, itu adalah istilah untuk tidak layak huni. Yang dimana setidaknya ada 4 faktor, gitu ya. Yang pertama, bangunannya tidak teratur gitu ya, jadi mau 1 lantai, 2 lantai, kamar mandinya nggak ada, atau kamar mandinya bersama-sama tapi tidak layak, dan seterusnya. Kemudian juga kualitas bangunannya itu sendiri yang tidak baik, seperti yang disampaikan tadi juga, mungkin saja temboknya belum ideal, atapnya masih seadanya, jendelanya tidak cross ventilasi, itu kualitas, itu yang sebenarnya kita pelajari secara rinci gitu ya di arsitektur. Kemudian kalau selain kualitas bangunannya juga, bicaranya juga ke kepadatan. Tadi ada angka tertentu yang itu sebenarnya cukup lega, tapi cukup efisien juga gitu ya ceritanya. Kalau sudah melebihi angka itu, ya sudah terlalu tinggi kepadatannya. Alhasil apa sih sebenarnya kalau kepadatannya terlalu tinggi, implikasinya adalah pada pemanfaatan yang mengeksploitasi itu tadi. Misalkan air tanahnya dipakai sedemikian rupa, terlalu dieksploitasi. Hal lainnya adalah mungkin akses kepada penghawaan pencahayaan tidak begitu baik karena rumahnya sangat berdempetan satu sama lain misalkan. Kemudian ada juga tentang sarana prasarana yang tidak memenuhi syarat gitu ya, seperti yang saya sampaikan tadi, entah air bersihnya, entah MCK-nya, itu relate banget ya, secara logika itu sangat berdampak tentunya terhadap kualitas dari kehidupannya. Misalkan MCK-nya sembarangan, terus kemudian airnya bercampur sama air untuk nyuci dan lain sebagainya, ya munculnya penyakit, terus karena tempatnya tadi sangat padat, lembab dan lain sebagainya, bakteri dapat berkembang biak dengan cepat dan seterusnya. Nah, ini sebenarnya sama, jadi saling berkaitan satu sama lain. Ketidakteraturan bangunan tercermin dari kualitas bangunan yang buruk, kualitas bangunan buruk diperparah dengan penataan yang buruk juga, yang padat, dan karena padat itu juga tidak disupport sama sarana prasarana yang baik. Sehingga ini saling berikatan satu sama lain. Begitu salah satu faktor saja itu tercermin gitu ya, misalkan kepadatannya terlalu tinggi, itu kategorinya sudah bisa masuk kategori kumuh, walaupun mungkin kualitas bangunannya baik. Jadi sebenarnya tidak melulu kumuh itu yang terlihat jelek gitu ya. Bisa saja perumahan yang tidak terdesain dengan ideal, jalannya terlalu sempit, rumahnya terlalu berdempetan dan sebagainya, masuk juga kategori kumuh.
Kalau di kota-kota besar mungkin lumrah ya dijumpai kos-kosan pegawai, kos-kosan pelajar dan lain sebagainya yang masuk ke gang yang mungkin sebenarnya tidak layak gitu karena terlalu padat. Walaupun mungkin kualitas bangunannya sebenarnya boleh dibilang cukup baik seperti itu. Termasuk juga dengan cerminan kalau misalkan bangunannya baik, kepadatannya cukup baik, tapi sarana prasarananya tidak memenuhi syarat. Nggak ada MCK yang baik, nggak ada air bersih yang ideal, ya itu sebenarnya juga masuk kategori kumuh, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau di breakdown macam-macam ya, tadi dijelaskan juga jalan, drainase, sampah, air minum, air limbah, dan proteksi kebakaran ini penting. Karena kalau kita lihat jalanan kampung itu mungkin nggak lebih dari 2 meter gitu ya. Sehingga kalau terjadi kebakaran, alhasil cukup sulit di satu poin karena saling berdekatan apinya mudah menyebar. Di sisi yang lain kalau mau diselamatkan, jaringan perpipaan untuk hidrannya juga belum ada. Pemadam kebakaran kalau mau masuk daerah padat juga sulit. Mau manuver mobilnya sulit, ngambil airnya juga sulit dan lain sebagainya. Sehingga salah satu dari faktor terkait kebakaran itu menjadi cukup krusial. Karena terkait juga faktor keselamatan gitu ya. Seringkali mungkin di berita-berita yang teman-teman baca, kebakaran itu sebenarnya karena konslet listrik, karena LPG dan lain sebagainya, tapi yang kena satu, merembetnya bisa sampai satu kampung. Ya karena itu kondisi yang tidak layak. Kenapa kepadatan itu menjadi satu kata kunci juga dari faktor kekumuhan. Karena bisa menyebarkan sesuatu yang tidak bisa diduga, tidak bisa dikontrol, sehingga bisa liar sekali gitu ya, mengakibatkan kebencanaan yang drastis gitu istilahnya. Prinsip-prinsipnya tadi tentang pengentasan kekumuhan dalam pemukiman itu sudah diatur dalam beberapa peraturan pemerintah maupun undang-undang gitu ya. Tadi sudah dibaca dengan baik, itu mungkin saya skip aja, nggak terlalu krusial. Teman-teman bisa baca juga. Yang dilakukan sebenarnya secara konsep ada 2 hal, ya dicegah atau kalau sudah kumuh ya diperbaiki gitu ya. Jadi di 2 lini, di hulu dan hilir. Di hulunya adalah mencegah supaya tidak bertambah banyak, di hilirnya yang sudah terlanjur kumuh diperbaiki. Konsepnya seperti itu. Apa yang bisa dilakukan di faktor pencegahan, ya tadi seperti yang disampaikan teman-teman juga, dikendalikan gitu ya. Dikendalikannya dalam arti apa? Gimana caranya biar nggak tambah kumuh gitu ya? Ya perizinannya diperketat. Begitu nggak keluar izinnya, ya harusnya nggak boleh bangun rumah. Standar teknisnya dikunci gitu ya. Tadi berapa meter persegi untuk satu orang, harus ada apanya supaya bisa disebut rumah yang layak dan lain sebagainya. Kalau di aspek sosial life-nya, kita bisa bantu dengan memberikan penyuluhan mereka gitu ya, pelatihan, baik itu bantuan teknis ataupun pembimbingan. Di sisi kanan itu lebih mendorong kepada pencegahan yang bersifat partisipatif. Artinya masyarakat tidak hanya dilihat sebagai objek saja, tapi juga diajak sebagai subjek yang bisa berperan bagi peningkatan kualitas hidupnya sendiri. Kalau tadi ada pencegahan, ada peningkatan kualitas. Kalau peningkatan kualitas ini adalah yang sudah terlanjur, hilirnya begitu ya. Kalau sudah terlanjur kumuh bisa diapakan. Ada berbagai hal gitu ya. Polanya. Jadi tidak semua otomatis yang kumuh itu bisa diperbaiki. Ada kalanya yang kumuh itu sudah sangat berbahaya, sangat liar, tempatnya tidak ideal, let's say strain kali, bantalan rel kereta dan seterusnya. Kalau diperbaiki pun itu tidak aman gitu. Jadi sebenarnya yang paling benar adalah dilakukan tahap awal adalah menetapkan lokasinya. Lokasinya yang mana yang bisa diperbaiki, layak atau tidak, memang bisa diperbaiki atau harus direlokasi, kurang lebih seperti itu. Setelah diidentifikasi di penetapan lokasi, baru kemudian ditentukan pola penanganannya seperti apa yang cocok. Ada 3 tipe gitu ya. Tadi juga sudah disampaikan dengan contoh juga. Ada pemugaran, peremajaan, dan permukiman kembali. Apa bedanya? Kalau pemugaran itu memperbaiki elemen tertentu dari sebuah permukiman yang dianggap tidak baik gitu ya. Bisa jalannya, bisa pengairannya, bisa tentang MCK-nya itu dipugar. Kalau diremajakan itu kualitas bangunannya sendiri yang belum baik sehingga dibuat lebih refresh gitu ya, lebih bagus. Sedangkan permukiman kembali itu lebih makro, satu kawasan tidak terlalu baik, direlokasi dulu, kemudian diperbaiki kawasannya, baru kemudian dihuni kembali.
Jadi ada dipindahkan dulu prosesnya. Kemudian kalau pengelolaan sendiri ini yang tadi lebih bersifat partisipatif, membentuk kelompok swadaya, terus kemudian melakukan pemeliharaan dan perbaikan dan lain sebagainya. Yang sebenarnya masyarakatnya sendiri yang ngerjain, cuman dibantu aja, disadarkan, diberikan program, diberikan biaya dan lain sebagainya. Nah, ada ilustrasi terkait hal ini. Bentar, saya cek dulu. Sebenarnya langkah-langkahnya seperti apa sih dari yang awalnya dipetakan lokasinya di mana, kemudian dilakukan perbaikan, sampai kemudian yang sifatnya partisipatif. Ada istilah RTLH ya di sini, rumah tidak layak huni gitu ya istilahnya. Kalau agak beda ya dengan pemahaman yang sering kita dengan RTH, itu ruang terbuka hijau. Kalau RTLH itu rumah tidak layak huni. Jadi sebenarnya dilakukan seperti yang saya ceritakan tadi, bertahap gitu ya. Didata dulu, tidak semuanya bisa diperbaiki. Kemudian ditentukan programnya yang mana, baru kemudian dicek apakah masyarakatnya bisa berpartisipasi sebagai subjek. Halo, kami dari Direktorat Rumah Swadaya, Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kami akan cerita tentang kondisi perumahan di Indonesia dan menginformasikan mekanisme dari program pendataan RTLH atau Rumah Tidak Layak Huni. Berikut ini adalah mengenai masalah dan tantangannya. Saat ini, kondisi perumahan nasional mempunyai angka backlog dengan jumlah 7,6 juta unit dan angka rumah tidak layak huni atau RTLH sebanyak 3,4 juta unit, diikuti pertumbuhan kebutuhan rumah tiap tahunnya 800.000 unit. Wow, jumlah yang luar biasa. Sampai saat ini, sebesar 70% data kondisi perumahan tersebut ditangani oleh swadaya masyarakat sendiri dan 30% kebutuhan rumah ditangani oleh pihak ketiga, dalam hal ini pengembang atau developer. Untuk menangani permasalahan tersebut, maka pemerintah mencanangkan sasaran rencana pembangunan jangka menengah nasional RPJMN yang dimulai dari tahun 2015 sampai 2019. Dari sasaran RPJMN tersebut, yang pertama adalah penyediaan 2,2 juta hunian layak dan terjangkau secara nasional. Yang kedua, peningkatan kualitas rumah tidak layak huni sebanyak 1,5 juta unit. Sasaran RPJMN tersebut merupakan target penanganan swadaya dalam bentuk subsidi dari pemerintah dengan sasaran pembangunan baru sejumlah 250.000 unit, peningkatan kualitas sejumlah 1.500.000 unit, dan penanganan kredit kepemilikan rumah swadaya sejumlah 450.000 unit. Adapun sasaran RPJMN di luar target penanganan swadaya meliputi 550.000 unit rusun sewa, 50.000 unit rumah khusus, dan 900.000 unit KPR FLPP. Data kondisi perumahan yang ada saat ini masih sebatas data makro. Dibutuhkan lebih dalam lagi data mikro yang lebih operasional. Kebutuhan basis data RTLH dalam skala mikro menjadikan kebutuhan yang nyata yang harus diprioritaskan ketersediaannya. Data diperlukan untuk memudahkan pemerintah pusat maupun daerah dan juga masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya atau stakeholders dalam menyusun kebijakan dan program penanganan RTLH secara optimal dan tepat sasaran. Berikut ini dapat digambarkan siklus penyusunan kebijakan dan program pendataan RTLH. Pertama adalah pendataan makro dan mikro berbasis partisipasi masyarakat untuk seluruh kabupaten atau kota di Indonesia. Kedua, pembuatan basis data RTLH dari wilayah kabupaten atau kota, provinsi, dan nasional. Dan ketiga, penyusunan kebijakan dan program penanganan RTLH oleh kabupaten atau kota, provinsi, dan nasional. Indikator RTLH yang diterapkan memiliki acuan dan kekuatan hukum dari sumber hukum yang pasti, diantaranya, pertama, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Kedua, Permen Pera Nomor 22 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimum Bidang Perumahan Rakyat. Ketiga, Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 08/Permen/M 2007 tentang Pedoman Pembangunan Perumahan Swadaya. Keempat,
Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah nomor 403/KPTS/M/2002 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Sederhana Sehat atau RS Sehat. Kelima, Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 1077/MENKES/per/5 tentang Pedoman Penyehatan Udara dalam Ruangan Rumah. Dan keenam, kriteria BPS atau Badan Pusat Statistik. Selanjutnya, mengenai indikator RTLH mencakup standarisasi dan spesifikasi, ada beberapa aspek diantaranya adalah mengenai aspek keselamatan bangunan meliputi struktur bawah atau pondasi, struktur tengah atau kolom dan balok, struktur atas atau rangka atap. Mengenai aspek kesehatan meliputi pencahayaan, ventilasi, utilitas rumah. Mengenai komponen bahan bangunan yang sesuai konteks lokal meliputi kondisi atap, kondisi dinding, kondisi lantai. Mengenai kecukupan luas meliputi luas lantai bangunan per jiwa. Program ini pun memiliki metode pendataan dengan cara pendekatan partisipatif, di antaranya menghasilkan data mikro yang lebih operasional, membantu pemerintah pusat dan daerah serta stakeholders lainnya untuk dapat berpartisipasi dalam peningkatan kualitas RTLH secara optimal. Dan tentunya, aplikasi dalam menyajikan data yang up-to-date atau real-time, sebagai alat sistem monitoring kebijakan program. Dari kebijakan dan strategi yang diterapkan, gambaran umum pendataan RTLH itu meliputi pendataan tidak terkait dengan usulan. Pendataan dilakukan oleh kabupaten kota untuk seluruh wilayah, dan Direktorat Rumah Swadaya hanya memfasilitasi kegiatan pendataan di tingkat provinsi, yaitu sebagai tim fasilitasi, serta kabupaten kota sebagai tim pelaksana. Oleh karena itu, peran pemerintah daerah yang dimulai dari tingkat provinsi memiliki wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut. Pertama, menyiapkan tim pendata dengan menunjuk SKPD di bidang perumahan. Kedua, memilih dan menetapkan kabupaten atau kota yang menjadi prioritas secara nasional. Ketiga, melakukan bimbingan teknis dan pengembangan basis data RTLH di kabupaten atau kota. Keempat, fasilitasi dan supervisi pelaksanaan pendataan perumahan di kabupaten atau kota. Dan kelima, penetapan hasil pendataan perumahan dari pemerintah kabupaten dan kota untuk disampaikan ke pemerintah pusat. Adapun bagian dan tanggung jawab kabupaten atau kota diantaranya adalah: pertama, menyiapkan tim pendata dengan penunjukan SKPD atau Satuan Kerja Perangkat Daerah Bidang Perumahan. Kedua, melakukan bimbingan teknis dan pembekalan kepada Pokja pendataan di kabupaten atau kota, kelurahan atau desa dengan fasilitator pendataan. Ketiga, melakukan pendataan RTLH tingkat desa dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Dan keempat, menyampaikan hasil pendataan RTLH ke pemerintah provinsi untuk ditetapkan. Melalui tahapan di atas, maka saatnya masuk dalam pendataan RTLH, dan di dalamnya terdapat program kebijakan rumah swadaya, di mana ada 3 mekanisme pelaksanaan yang terdiri dari: pertama, input yang meliputi BNBA, by name by address, dan data kondisi rumah. Kedua, proses dengan pengolahan data by system dengan metode scoring RTLH. Dan ketiga, output yang meliputi karakter data RTLH dan peta sebaran RTLH. Adapun mekanisme pendataan tersebut, tahapannya antara lain: pertama, fasilitasi sosialisasi program tingkat pusat kepada provinsi. Kedua, fasilitasi sosialisasi program tingkat provinsi kepada kabupaten atau kota. Ketiga,
pembentukan Pokja pendataan RTLH tingkat kabupaten atau kota hingga kecamatan. Keempat, persiapan Pokja pendataan RTLH tingkat kabupaten atau kota hingga kecamatan. Kelima, persiapan sosial tingkat kelurahan atau desa. Keenam, pembentukan Pokja pendataan tingkat kelurahan atau desa. Dan ketujuh, pelaksanaan pendataan oleh kelompok masyarakat. Data RTLH tersebut lalu diinput oleh pemerintah kabupaten atau kota ke dalam sistem aplikasi, diverifikasi oleh pemerintah provinsi, hingga akhirnya sampai ke pemerintah pusat, dalam hal ini Direktorat Rumah Swadaya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pada kesimpulannya, program pendataan RTLH ini ditujukan untuk menghasilkan basis data sebagai dasar penyusunan kebijakan guna mewujudkan rumah layak huni bagi seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih. Oke, jadi lewat ilustrasi video ini kita sama-sama tahu gitu ya, ternyata tidak instan gitu ya, tidak begitu dilihat kumuh terus kemudian langsung diperbaiki. Poinnya adalah karena dayanya terbatas sehingga akan lebih efektif, akan lebih efisien kalau punya database yang baik. Database yang baik menunjukkan pemetaan yang baik juga. Jadi ada keseimbangan antara daya yang dimiliki untuk memperbaiki dengan kondisi real di lapangan yang seberapa banyak sih sebenarnya yang rusak, seberapa banyak sih sebenarnya yang parah dan lain sebagainya. Lewat video tadi kita juga lihat ternyata ada hal yang cukup rumit gitu ya. Ada sistem scoringnya bahkan. Jadi kumuh itu tidak otomatis semuanya diperbaiki. Bisa didata dengan detail gitu ya. Apakah ternyata bagian rumahnya saja yang rusak atau seperti yang saya sebutkan tadi, infrastrukturnya yang belum baik atau sanitasinya yang belum baik. Jadi tidak langsung, tapi dengan pemetaan yang dengan siklus yang cukup panjang seperti itu untuk menjamin sebenarnya tepat guna hal yang dilakukan terkait bantuan terhadap masyarakat itu sebenarnya. Nah, kalau kita kembali ke sini sebenarnya seperti yang tadi dilihat gitu ya, ada pencegahan, ada peningkatan kualitas, di mana peningkatan kualitas itu ada tahapannya dan tidak otomatis semua itu di treatment sama rata gitu ya, tapi kemudian dilakukan pemetaan, di mana ada 3 tipe gitu ya, ada pemugaran, permajaan, dan pemukiman kembali seperti yang saya jelaskan tadi. Pemugaran parsial, permajaan menyeluruh, permukiman kembali dipindah dulu, baik kemudian kembali ke lokasi awal ataupun ya sebenarnya benar-benar pindah, tergantung kondisi atau konteks lokasi yang memang berkaitan, apakah itu berbahaya atau tidak dan lain sebagainya. Nah, dilihat di contoh, sebenarnya ada beberapa hal atau beberapa lokasi yang sudah dilakukan 3 tipe penanganan itu. Jadi pemugaran ada di Karangwaru, Jogja, itu diperbaiki parsial, permajaan Kamuk Deret tipe Tegogan itu dibenerin seluruhnya, sama ada di permukiman Kampung Pulo di Jatinegara itu benar-benar direlokasi, dibangunkan di tempat yang baru seperti itu dan tidak dikembalikan ke daerah asalnya karena itu bantaran kali gitu ya, sangat berbahaya. Bukan berarti tidak mengindahkan hak asasi manusia gitu ya, tapi memang justru ingin menyelamatkan mereka. Kalau terkait arus yang tinggi saat banjir dan lain sebagainya cenderung tidak aman. Nah, keseluruhan ini itu dirangkum sebagai satu program yang namanya Kotaku itu tadi. Ada satu segmentasi khusus di pemerintah yang menangani tentang kekumuhan. Kotaku sendiri singkatan dari tadi yang disampaikan teman-teman, kota tanpa kumuh gitu. Nah, kita coba lihat beberapa program Kotaku gitu ya yang sudah berhasil diselenggarakan. Ini nanti kita bisa diskusi sebenarnya dari ilustrasi.
Itu salah satu contohnya. Kita lihat contoh yang lain mungkin ya. Kondisi area sebelah ini sebelumnya kan untuk dimanfaatkan oleh warga untuk beternak kandang babi lah, babi. Kawasan ini menjadi kumuh, dan setiap orang atau warga yang lewat di sini melihat area ini selalu menutup hidungnya karena bau yang menyengat dari kotoran-kotoran babi maupun limbah-limbah yang lainnya. Yang di Jogja ini mungkin contoh gitu ya, kalau kita lihat permukimannya mungkin bagus-bagus saja, tapi justru sarana-prasarana di sekitarnya yang tadi kurang baik. Sehingga yang dibenahi belum tentu permukimannya gitu ya, bisa saja unsur-unsur pendukungnya. Kalau dilihat dampaknya cukup positif gitu ya, dipugar gitu istilahnya. Mungkin yang ini tadi masuknya pemugaran gitu ya, karena diperbaikinya parsial, tidak keseluruhan tapi sebagian saja. Sebagian ini meliputi jalan dan sebagainya. Ya menyenangkan, tiap sore kadang banyak anak-anak, sudah tuh orang tua juga ya datang ke sini bawa anak-anaknya sambil ya santai-santai, ya kadang sambil dulang anaknya makan, kadang gitu kan, piknik-piknik. Ya kadang kalau anak sekolah kadang baru pulang berenang di sini, Mas. Dulunya adalah rumah-rumah berhimpitan dan kumuh, sangat dekat dengan sungai. Kawasan ini kita jadikan sebagai kawasan pedestrian, di mana jalan yang tadinya hanya 1 meter kita kembangkan menjadi 3 meter. Rumah yang dulunya tidak semua menghadap ke sungai, kemudian kita hadapkan ke sungai dan kita undurkan sekitar 2 meter. Rumah kena dampak itu kemudian kita buatkan rumah 2 lantai, meskipun bantuan itu tidak 100%, karena untuk finishing itu kemudian masyarakat itu yang menyelesaikan, dan alhamdulillah hasilnya seperti yang terlihat dalam gambar di belakang saya ini. Hal sederhana kadang-kadang rumah yang tadi disebutkan oleh masyarakat itu awalnya nggak hadap sungai, sekarang dihadapin sungai. Kayaknya simple ya, cuma diputar gitu aja. Tapi somehow itu meningkatkan awareness terhadap kebersihan lebih gitu ya. Sama halnya dengan kita gitu ya. Halaman depan rumah versus halaman belakang rumah. Kadang halaman belakang rumah kotor ya nggak apa-apa lah, nggak dilihat orang gitu ya. Tapi kalau halaman depan rumah kotor kan sungkan gitu ya, karena dilihat orang. Dengan memutar rumah tadi menghadap ke sungai, sungainya jadi lebih bisa terjaga. Orang mau buang sampah di sungai juga jadi sungkan gitu mungkin ya, karena diawasi oleh rakyat-rakyat di sekitar sungai ini, karena hadap orientasi rumah mereka itu ke sungai, bukan lagi membelakangi sungai. Itu contoh.
Ya, ini mungkin contoh yang menarik gitu ya. Pemugaran itu ternyata bisa meningkatkan kualitas hidup yang cukup drastis gitu. Nah, ini mungkin kita bisa diskusikan dari yang contoh berikut ini gitu ya. Mungkin beberapa minggu lalu kalau nggak salah sempat kita apa ya istilahnya kita bahas juga sebenarnya. Tapi mungkin kita coba tonton nanti yang mau punya pendapat silakan disampaikan. Di Kota Malang terdapat sebuah kampung yang dulunya kumuh dan kini berhasil disulap menjadi indah. Kampung Jodipan namanya. Kampung yang terletak di bantaran daerah Sungai Brantas tersebut kini menjadi kampung wisata. Bangunan warna-warni ini menghiasi bantaran daerah aliran Sungai Brantas, Malang, Jawa Timur. Tembok hingga genteng rumah pun dicat aneka warna cerah. Inilah perkampungan Jodipan di Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Dulunya kawasan ini terkenal kumuh dan kotor. Sejak Juni 2016, kampung yang telah bersolek ini pun menjadi salah satu tujuan wisata di Kota Apel. Sosok di balik perubahan kawasan bantasan sungai ini adalah mahasiswi Universitas Muhammadiyah Malang ini. Jadi kita pengennya masyarakat itu nanti mandiri, tetap ada kegiatan seperti kerja bakti kayak gitu, sama perawatan, sama pengadaan ini sih tempat sampah. Soalnya kan itu udah disediakan sama perusahaan. Jadi begitu peresmian sudah selesai, ya yang diharapkan kampung ini bisa mandiri sama yang udah ada ini. Ira mengajak warga Jodipan untuk menjaga kebersihan lingkungan. Demi ajakannya tersebut, Ira mencari perusahaan yang bersedia memberikan cat bangunan warna-warni. Dirinya berpikir rumah yang telah dicat bersih diharapkan akan selalu dijaga kebersihannya oleh pemilik rumah. Akhirnya 2 ton cat bantuan pun datang. Warga pun menyambut antusias program mengecat kampung ini. Sehingga dalam sebulan program berjalan, 80% kampung Jodipan pun telah berubah warna. Kecantikan Jodipan ini pun mengundang minat warga untuk berkunjung atau sekedar berfoto. Karena ngelihatnya suasananya kayak warna-warni full color gitu, jadi senang aja. Awalnya sih dari temen aku, terus karena penasaran ya jadinya lihat di Instagram pakai hashtag gitu, jadi akhirnya ya ngerti semuanya. Dengan status barunya, warga Jodipan pun kini bisa menikmati perubahan positif ini. Mereka juga semangat menjaga kampungnya tetap bersih. Ya, perbedaannya jauh mas, dulu kan ya namanya kampung ya mungkin ada kotornya lah. Tapi semenjak ada cat warna-warni ini kelihatan lebih cerah. Hingga saat ini, pengecatan dinding di sejumlah rumah masih berlangsung. Sementara bangunan milik 105 kepala keluarga lainnya telah selesai dicat. Tutu Sugiarto melaporkan untuk NET. Oke, ada yang punya komentar mungkin terkait hal ini, program perbaikan swadaya mungkin ya, dengan CSR gitu ya, tadi ada bantuan dari perusahaan dan lain sebagainya, sampai kemudian jadi yang seperti ini, jadi kampung wisata gitu istilahnya. Ada punya pendapat, silakan. Permisi Pak, Ya. saya pendapat Pak, berhubung Boleh. saya anak Malang juga ya Pak. Ya boleh, kelas. Jadi sebenarnya ya Pak, ini sebenarnya ide buat bikin kampung warna-warni ini benar-benar meningkatkan kayak potensial wisatanya di Malang ya Pak, dan juga secara kekumuhan di kampungnya itu jadi teratasi. Tapi Pak sebenarnya dari kehidupannya di Malang, berhubung aku kalau gereja itu ya di daerah sana, ya di daerah sana, itu di atasnya itu Pak, ada dari dulu itu ada kayak kios-kiosnya kayak pedagang kaki lima itu yang liar awalnya Pak, tapi berhubung sudah lama jadinya kayak mereka tuh ya kayak hilang-hilang gitu Pak. Nah, dan justru Pak gara-gara ada destinasi wisata ini Pak, kan turisnya yang lebih banyak yang datang Pak. Betul. Nah dari situ itu jadi timbul ada masalah baru sih Pak sebenarnya. Jadinya kayak jumlah toko pedagang kaki limanya itu jadi lebih banyak Pak. Dan jadinya justru tambah di sananya itu yang kumuh, bukan di kampungnya Pak. Nah, selain gara-gara di atasnya itu jadi lebih padat, yang tidak terkontrol, sistem
toko-tokonya itu Pak, jadinya juga nutupi akses masuk dan vistanya buat bangunan di belakangnya Pak. Soalnya ya jujur ini agak kompleks juga sih Pak. Gajah saya tuh fasadnya ketutupan langsung Pak. Oke. Iya gitu Pak. Oke. Menurut Pala sendiri ini sesuatu yang positif kah atau tadi negatif side-nya lebih banyak? Kalau secara makro positif Pak, secara makro secara ekonominya Malang Pak. Tapi kalau di mikroin kayak kekumuhannya di atasnya itu jujur jadi cukup kumuh sih Pak. Soalnya ya. Oke, paham. Gitu. Kalau kita latihan berpikir kritis gitu ya, menurut Pala sendiri upaya apa sih yang bisa dilakukan untuk apa ya, let's say mengurangi dampak negatif dari upaya ini, atau ternyata upaya ini harusnya diginiin nih biar lebih tepat gitu misalkan. Itu seperti apa kalau dari kacamata Palas? Kalau dari saya ya Pak, saya kepikiran gimana kalau buat yang toko-tokonya itu pemerintah itu kayak menyediakan kayak suatu spot kayak bangunan itu yang jadi kayak tempat pengumpulannya itu, atau di atasnya itu bisa dirubah, dirapiin lagi biar kelihatan lebih unity juga gitu Pak. Soalnya kayak gak terdesain banget itu Pak, kayak kios-kiosnya itu kayak amburadul kayak gitu Pak. Apalagi benernya ada beberapa tanah itu yang nggak seberapa kepake Pak, mestinya bisa dipakai buat buka lahan untuk ya potensinya itu Pak. Jadi mungkin secara kesimpulan tadi setelah diwarna menjadi objek wisata mendatangkan wisatawan, daya tarik ekonomi yang berjualan justru tetap harus diatur gitu ya, bukan berarti ditinggalkan gitu aja setelah diwarna-warniin. Gitu ya kurang lebih ya. Iya Pak. Oke, thank you Palas pendapatnya. Ada lagi mungkin yang lain yang mau berpendapat? Boleh gantian. Siapa dulu? Agnes deh, boleh silakan Agnes. Oh iya Pak. Kok menurut saya dampak positifnya itu kayak sementara gitu ya Pak. Oke, gimana tuh? Jadi mereka ini kan awalnya kayak buang sampah juga sembarangan sebelum kampung ini jadi tempat wisata. Lalu setelah jadi tempat wisata itu mereka kayak mungkin malu sama wisatawan, menjaga kampungnya lebih baik. Nggak buang sampah lagi di sekitaran sungai, terus ada tempat sanitasi yang lebih baik. Tapi mungkin setelah sekarang itu kan udah mulai berkurang ya pengunjungnya juga. Jadi kayak udah mulai kembali lagi gitu. Karena yang diperbaiki itu hanya kayak dicat gitu, tapi kayak tatanan dan lain-lain itu masih tetap gitu Pak. Betul. Oke, baik. Jadi menurut Agnes ini sementara aja gitu ya, nggak bisa long term aksi mewarnai ini gitu ya. Iya Pak. Oke, baik. Thank you Agnes. Tadi Kesia ya, silakan Kesia. Iya Pak, menurut saya ini kayak cuma melarikan diri dari masalah yang sebenarnya sih Pak. Soalnya mewarnai kan kayak nggak mengubah banyak hal, cuma mengubah pola pikirnya masyarakat terhadap sampah supaya kayak kesannya lebih bersih. Tapi untuk kayak dimensi misalnya jalannya tadi ya Pak, yang saya lihat tadi dari video, tangganya itu bahkan kayak satu orang lewat, kalau misalnya lewat itu kayak dempet-dempetan gitu Pak. Jadinya kayak bukan sebuah solusi, bahkan mungkin malah menimbulkan masalah karena kedatangan para wisatawan ini sih. Oke. Jadi ibaratnya mungkin luka ini bukannya diobati tapi cuma diplester gitu ya. Cuma ditutupin aja lukanya gitu ya. Kalau kita latihan berpikir solutif menurut Kesia sendiri, solusi apa sih yang bisa dipakai untuk mengentaskan kampung setipe ini? Sebenarnya lebih ke arah ini sih Pak. Mungkin karena kayak lahannya memang sudah terbatas, berarti kan pembangunannya pasti ke atas bukan ke samping. Jadi mungkin kayak lebih ke arah direnovasinya itu bentuk bangunannya kayak dibikin jadi kayak rumah susun gitu sih, daripada kalau misalnya semuanya rumahnya berdiri sendiri-sendiri satu-satu, jadinya kan sirkulasinya pun buat para penggunanya itu kayak kurang nyaman gitu sih. Betul. Jadi lebih ke pola penataannya ya, bisa disempurnakan gitu ya, mengurangi kepadatan tadi mungkin sebagai salah satu faktor kekumuhan, karena kepadatannya bisa dirubah ke pola vertikal gitu, sehingga mungkin jeda-jeda antar bangunannya itu lebih ideal begitu ya. Oke, ada lagi mungkin?
tadi ide-idenya cukup menarik gitu ya, ada yang ditingkatkan, terus kemudian ada yang berpendapat ini cuman sebenarnya make up mungkin ya, somehow nggak benerin dari dalam gitu. Satu lagi mungkin, silakan. Ada? Kalau dilihat, ya, mau nambah ya Pak? Boleh. Sorry. Saya mau nambah yang dari punya Agnes sama Kees ya Pak. Mungkin iya yang Agnes bilang masalahnya ya mungkin gak cuma dari penduduknya ya. Mungkin gara-gara ada turis-turisnya yang datang itu, mungkin iya penduduknya itu menjaga alamnya, tapi gak menutup kemungkinan ada beberapa turis itu yang kayak kan ya nggak bisa dikontrol gitu ya. Ya nggak bisa dikontrol gitu Pak. Kayak gitu. Sama kalau yang dari Asia itu ya bisa dibenarkan kayak jalur sirkulasinya gimana, tapi kelihatannya kalau untuk desain bangunannya mungkin dibiarin ya Pak, dijaga. Soalnya memang ada kesan otentiknya sendiri gitu dari Malangnya, tapi ya kayak beberapa tuh harus yang dibenarin, kayak ukuran jalurnya yang jalur utama tuh dibesarin, terus baru dibuat gang-gang gitu Pak mungkin. Oke, baik. Terima kasih pendapatnya ya teman-teman. Menarik gitu ya diskusi kita. Artinya dengan satu contoh fenomena yang ini gitu ya, ternyata sudut pandangnya bisa beragam. Ada yang melihat ini tadi hanya sekedar make up saja gitu ya. Sebenarnya patut diapresiasi gitu ya. Poin pertama itu kalau dari saya. Karena tadi inisiatornya bahkan mahasiswa gitu ya, yang sebenarnya mungkin tanggung jawabnya bukan di dia seharusnya, tapi bisa meng-guide gitu ya istilahnya. Nah, kalau menurut saya dari faktor pewarnaan sendiri, mungkin harusnya dengan skill yang dimiliki oleh tadi ya mahasiswa itu bisa dibantu lebih terarah mungkin ya. Jadi nggak asal warna-warni, tapi justru mungkin ada komposisi warna yang bisa diaturkan gitu. Jadi diberikan guide mungkin ke masyarakat, ini warna ini, dan sebagainya, itu untuk konteks pewarnaannya. Kemudian berikutnya sangat sepakat gitu ya dengan teman-teman tadi, kalau sebenarnya ini sementara, betul gitu ya. Karena sebenarnya kalau tadi kita lihat gitu ya, di berbagai program pengentasan kekumuhan itu bisa juga dengan penyuluhan. Sebetulnya tadi pemahamannya kenapa sih diwarna-warniin ya supaya ada orang datang terus kemudian mereka jadi sungkan untuk kotor gitu ya, karena kan didatengin orang lebih bersih dan lain sebagainya. Nah, goal untuk mencapai mindset bersih tadi sebenarnya juga bisa dilakukan dengan alternatif-alternatif lain gitu ya. Contohnya misalkan bisa saja dengan mengajarkan beberapa skill misalkan ya ke ibu-ibu dan lain sebagainya, karena salah satu contoh juga di Surabaya itu ada kampung kue namanya, di mana masyarakatnya punya skill untuk membuat kue, for example kayak gitu. Nah, kalau sudah punya daya tarik yang tidak hanya sekedar fisik, tapi lebih ke kehidupannya, kegiatan ekonominya dan lain sebagainya, wisatawan rasanya akan tetap datang, tapi dengan tidak hanya gimmick, tidak hanya sesuatu yang bisa difoto terus kemudian pulang, tapi mungkin lebih mencari sesuatu yang lebih otentik. Termasuk arsitekturnya tadi, menurut Pak Alas, ya nggak perlu dirombak rumahnya, karena ada otentiknya sendiri gitu. Nah, mungkin kalau secara arsitektur itu dipertahankan, bisa menjadi kawasan yang menarik juga. Sebenarnya banyak sekali kawasan-kawasan kampung kota yang dijadikan kawasan pariwisata, tapi dengan tidak hanya mewarnai saja. Nah, mewarnai pun sebenarnya bisa saja kalau mau masih ideal gitu ya, mungkin di kacamata kita sebagai arsitek agak terganggu juga ya lihat terlalu macam-macam warnanya. Sebenarnya idenya bisa saja ke pedestriannya doang misalkan, nggak usah seluruh bangunannya diwarnain dan seterusnya. Artinya ada daya, ada upaya, tapi mungkin ini percontohan bagaimana daya dan upaya itu akan menjadi lebih maksimal kalau ada pengarahan yang lebih jelas. Tidak hanya sekedar diberikan kebebasan dan diwarna-warni dan lain sebagainya. Jebakannya adalah saat melihat keberhasilan sesaat ini, kemudian dilakukan hal yang sama hampir di seluruh kampung-kampung lain gitu. Oh, berarti diwarnain aja udah nyelesain masalah ya. Akhirnya semua diwarna-warniin gitu. Padahal poinnya pewarnaan ini kan upaya untuk mencapai awareness atau kesadaran. Nah, kesadarannya itu goalnya, bukan warnanya sebenarnya. Warnanya cuma jalan aja. Salah satu contoh yang lain tadi yang di Jogja itu, dengan memutar, memberikan akses ke belakang sungai, sungainya jadi depan bukan jadi belakang, awareness-nya lebih muncul.
sehingga lebih menjaga kebersihan karena dalam tanda kutip secara psikologi juga sungkan terhadap masyarakat di sekitarnya dan lain sebagainya. Jadi itu ya, ini sebagai contohnya menarik gitu ya, tidak untuk menjudge benar atau salah, contoh yang positif kalau kita mau apresiasi, tapi ya betul, tidak bisa jangka panjang, ini jangka pendek. Goalnya sebenarnya adalah awareness masyarakatnya. Kalau ternyata warna bisa men-trigger, ya bagus itu, tapi jangan stop di sana gitu ya, bisa lebih jauh daripada itu. Oke, itu tadi diskusi yang menarik gitu ya. Terkait di Jogja, di Malang, dan lain sebagainya, banyak sekali contoh yang dilakukan dengan caranya masing-masing, tergantung konteksnya. Kalau sudah sangat buruk, ya diperbaiki bangunannya. Kalau lingkungannya saja yang buruk, ternyata ya bisa diperbaiki lingkungannya, pedestriannya, airnya, dan lain sebagainya. Contoh yang di Jogja tadi ya, masyarakatnya yang awalnya enggan ke sungai, tapi kemudian saat diperbaiki, anak-anaknya jadi berenang-berenang gitu sore-sore. Itu merubah pola hidup gitu. Itu yang lebih positif sebenarnya, karena lebih dekat sama alam, lebih menjaga alam karena memang sadar, bukan karena disuruh dan lain sebagainya. Kemudian ini mungkin saya agak cepatkan gitu ya, tadi sebagian besar sudah terpresentasikan dengan baik terkait program pengentasan kekumuhan ini. Ada juga ini ya, ini mungkin hal yang khusus spesifik juga. Ada beberapa tahapan pengembangan kota gitu ya. Kota yang layak itu tadi yang sebenarnya beberapa masih struggling di fase awal ini. Termasuk tadi Malang, Jogja, di beberapa kawasan tertentunya, itu bahkan masih mengejar sesuatu untuk mencapai kondisi layak. Apa sih parameternya gitu ya, ada strong neighborhood gitu ya, pola bermukim yang erat gitu ya, tadi terlihat sekali lewat video-video sebelumnya kalau antar warga itu bisa saling erat dan lain sebagainya gitu ya, sangat kuat gitu. Kenapa sih menjadi penting? Karena itu tadi ada proses pembangunan swadaya, bahkan ada bagiannya sendiri di Kemen PUPR gitu ya, sehingga masyarakatnya bisa secara bersama-sama memperbaiki lingkungannya sendiri sebenarnya. Walkable gitu ya, tadi terlihat diupayakan jalannya yang bagus dan lain sebagainya untuk orang, affordable tentunya terjangkau gitu ya, comfortable nyaman, cultural punya nilai budaya. Itu yang menjadi penting tadi. Yang bisa budaya itu bisa beragam ya, bisa fisik, bisa kehidupan. Poinnya adalah ini menjadi poin yang krusial untuk bisa punya identitas dan menjadi kota yang layak. Next satu step, mungkin Surabaya sendiri ada di persimpangan ini ya, kalau saya lihat antara hijau sama cerdas. Kalau hijau sendiri ya greennya terpenuhi dengan baik, manajemen limbahnya juga baik, transportasinya belum gitu ya, Surabaya terutama transportasi publiknya belum memadai, tapi menuju ke arah sana gitu ya. Kalau kita lihat ada upaya-upaya untuk mengakomodasi sepeda, mengakomodasi bus dan lain sebagainya. Ada poin resilience juga di sini, artinya kalau kena kebencanaan dia mampu bertahan gitu ya. Itu istilah resilience. Akan menjadi smart kalau terintegrasi dengan teknologi tentunya. Smart economy, smart people, smart governance dan lain sebagainya. Surabaya kenapa sudah mengarah ke sini? Karena yang saya lihat pribadi, pengurusan dokumen contohnya itu sudah online gitu ya. Ada nanti kalau nggak salah bulan depan ya SIM online gitu ya. Jadi kenapa sih perlu teknologi? Ya supaya mengurangi hal-hal yang sebenarnya ada dampak kurang baiknya gitu ya. Misalkan dengan dibuat smart, pemerintahannya mengurangi kemungkinan untuk dikorupsi misalkan. Atau misalkan ini ya yang lagi belakangan ini e-tilang gitu ya, tilang yang berbasis teknologi, difoto pakai CCTV dan lain sebagainya. Akhirnya awareness-nya terbentuk gitu ya. Yang awalnya mungkin nggak ada polisi, bablas aja deh lampu merah. Sekarang lebih aware gitu, lebih takut gitu. Ya sama harusnya sih sadar karena keselamatan gitu ya. Tapi rasanya perlu bertahap, sadar karena takut, terus kemudian mungkin di tahap akhirnya sadar karena memang itu keselamatan bersama gitu. Intinya di situ. Jadi kalau Surabaya sendiri akan menjadi kota cerdas nantinya, rasanya ya kalau diteruskan mungkin orientasi contohnya ya nggak jauh-jauh gitu ya kayak Singapura dan lain sebagainya. Semuanya sudah saling terintegrasi dan didukung sama sistem informasi teknologi yang ideal juga. Untuk SDG gitu ya, ini kemarin mungkin buat yang datang di ngampus maneh yang datengin ada alumni Jian itu ya, SDG ini goal-goal, parameter-parameter yang bisa dicapai untuk bisa men-statement kota itu sebenarnya kota yang sustainable atau berkelanjutan. Dari 17 poin SDG, Indonesia sendiri secara rencana jangka menengahnya itu berfokus pada 2 item. Yang pertama 6 itu tentang sanitasi, dan 11 tentang kota atau permukiman yang berkelanjutan. Ada poin-poin lain gitu ya, tentunya ekosistem laut, ekosistem daratan, dan seterusnya. Bahkan di ekosistem laut ini ada beberapa
serial ya yang belakangan ini mengemuka gitu, yang di Netflix itu ya, Seaspiracy. Kalau teman-teman lihat bagaimana eksploitasi laut itu mengerikan sekali gitu ya. Yaitu termasuk dari goal-goal secara global. Tapi tentunya setiap negara punya konteksnya sendiri-sendiri, mana yang akan diprioritaskan, mana yang krusial, mana yang bisa untuk tahap selanjutnya dan lain sebagainya. Ya ini tadi udah dibacakan dengan baik, rasanya saya skip aja. Terus kemudian konsep 100-0-100 ini yang menarik gitu ya. 100 0 dan 100 0-nya itu tentang kekumuhan yang dinolkan, 100-nya sanitasi yang layak, dan 100 keduanya adalah 100 hunian yang layak. Kalau tadi ada faktor-faktor tentang kumuh itu seperti apa, nah yang layak itu seperti ini sebenarnya standarnya. Jadi kondisi atap, lantai, bangunan yang bagus, standar luasannya tercapai 7,2 meter persegi per hunian per orang gitu ya. Akses minumnya harus bagus gitu ya, yang sebenarnya positif yang kita pelajari, nggak boleh nyedot air tanah langsung gitu ya, sebaiknya itu dikelola satu lembaga yang kemudian dialirkan ke setiap rumah lewat pipa yang baik gitu, lewat perpipaan yang baik, tidak langsung nyedot dari tanah, karena mengerikan sekali dampaknya. Keterjangkauan gitu ya, terkait aspek ekonomi, keamanan, terkait kemasyarakatan juga dijaga bersama-sama, serta kalau tadi ada air bersih, ada juga air kotornya. Air kotornya nggak dibuang ke sungai sembarangan, tapi diolah limbahnya dan lain sebagainya. Ini data dan faktanya bisa dibaca sendiri, sebenarnya tadi juga disampaikan dengan baik, dan ada tabel gitu ya menunjukkan sebenarnya keterjangkauan rumah itu seperti apa. Dari skema ini kita lihat pendapatan per bulan yang ideal itu sebenarnya sekian, untuk bisa menyicil rumah yang nilainya sekian dan lain sebagainya. Ini data 2015. Ini 100-0-100 gitu ya, 100 akses air minum yang baik, 100 sanitasi yang baik, 0 kekumuhan. Poinnya di sana. Kenapa sih air bersih ini masih jadi problem gitu ya? Padahal ini krusial, ini kebutuhan dasar. Ya kenyataannya belum merata. Mungkin kita nggak ada masalah sama air gitu ya, sehari-hari kita mandi dengan baik, minum bisa beli aqua yang baik gitu ya. Tapi sebagian besar mayoritas warga di kawasan kumuh masih bermasalah terhadap hal tersebut. Itu yang diupayakan pemerintah secara strategi nasionalnya. Ini tadi menjelaskan bagaimana pemerintah dan masyarakat itu bisa bekerja sama, ada kelompok kerja, ada nakoda, dan ada masyarakat yang bisa sebagai subjek juga, dan seterusnya. Yang saya tampilkan di sini memang RPJMN menengah nasional 15-19, kita udah di 2021 ya, sebenarnya kita sudah sampai fase yang 2020 sampai 2024. Untuk dokumen sendiri tidak masuk di slide memang karena secara visual juga masih kurang lebih sama gitu ya, sama 2015-2019. Umumnya adalah jangka pendek itu 1-2 tahun, jangka menengah itu per 5 tahun, jangka panjang 15-20 tahun. Jadi kalau teman-teman akses di Google Drive-nya kelas, itu ada referensi, di situ saya uploadkan dokumen RPJMN 2020 sampai 2024. Bentuknya PDF, nanti kalau yang tertarik bisa dibaca sendiri, rumit sebenarnya laporannya, tapi dari laporan itu secara umum adalah memetakan daerah ini ternyata dari hasil pembacaan, mana yang masih krusial, sanitasinya kah, kekumuhannya kah, atau sebenarnya sudah cukup baik. Nah, dari situ dipetakan selama 5 tahun ke depan, itu setiap daerah itu akan ditreatment seperti apa. Poinnya di sana untuk RPJMN. Tapi RPJMN 2015 sampai 2019 ini saya rasa masih cukup relevan untuk dipelajari gitu ya, karena jangka menengah itu biasanya bagian dari jangka panjang, sehingga 15 ke 19 sama 20 ke 24 itu kurang lebih hampir sama. Ini tadi pembagiannya gitu ya, bisa tentang lahan, bisa tentang keuangannya, yang kita sudah pelajari juga ada FLPP, fasilitas likuiditas pembiayaan permukiman, KPR dan lain sebagainya, itu terkait sebenarnya, nggak cuma lahannya aja disediain, tapi pembiayaannya juga terkait juga dengan objeknya itu sendiri. Jadi kalau udah ada lahannya, objeknya juga disediain, diatur pengadaannya, rusunami, rusunawa, dan lain sebagainya. Serta rencananya. Kenapa plan menjadi penting, RT RW, RD, TRK, RTBL? Karena plan ini yang bisa menjamin 50-20 tahun ke depan itu sudah direncanakan. Dan bisa menjadi guidance untuk pemerintah selanjutnya, karena kita sama-sama tahu ya, pemerintah itu ganti-ganti terus gitu ya, supaya rencananya ini nggak putus, bisa dilanjutkan oleh pemerintah selanjutnya, dan seterusnya. Ya, ini program pusatnya, tujuannya ya pasti yang berkelanjutan, mengurangi kekumuhan, dan lain sebagainya. Contoh-contohnya tadi kita sudah lihat banyak di video gitu ya, warna-warni itu bisa saja solusi, walaupun jangka pendek gitu ya.
Tapi dengan pengaturan yang baik sebenarnya bisa nggak over gitu sebetulnya. Ada beberapa daerah yang di catnya itu ya nggak usah semuanya gitu. Ya bisa aja cuman beremnya, pagarnya, dinding beberapa gitu ya. Kelihatan gitu ya dibandingkan yang Malang tadi yang benar-benar sampai atapnya ngapain, atap dicat gitu ya, nanti juga kehujanan, luntur dan seterusnya. Ya yang benar-benar bisa dipandang dan untuk menjaga kebersihan aja harusnya. Entah pagar, berem, pedestrian dan seterusnya. Ini contoh-contoh yang baik ya. Dan menyeluruh. Setiap daerah punya konteksnya sendiri-sendiri. Contoh di Kampung Apung ya mungkin bukan warna, tapi bagaimana bisa disediakan dek yang layak, sanitasi yang layak, air yang layak, dan seterusnya. Ini juga contoh yang lain gitu ya. Bisa juga diselesaikan dengan penghijauan juga. Di satu sisi juga looks good, penghawaannya bagus, oksigennya tersedia dengan baik, asri, tapi juga bisa produktif. Sama-sama kita tahu kayak hidroponik dan lain sebagainya itu bisa mendatangkan income juga ya, bisa dikonsumsi sendiri, bisa dijual dan seterusnya. Kalau nggak salah juga ada kegiatan kompetisi ya, sayembara yang Unpar itu ya, sayembara Naung kalau nggak salah. Itu teman-teman kalau mau exercise bisa mencoba juga sebenarnya berlatih bagaimana kalau nggak salah tor sayembaranya itu terkait rumah terbatas juga, luasan kecil, tapi gimana sih bisa layak? Nah, ide-ide tadi sebenarnya bisa dipakai. Ada yang penghijauan, ada yang sanitasinya, ada yang nampung air hujan, dan seterusnya. Itu bisa dielaborasi ke dalam desain. Opsional tentunya ya, itu bisa dipakai buat teman-teman kalau mau exercise atau latihan terkait aspek perumahan permukiman, terhadap standar-standar yang sudah kita pelajari bersama, bisa dilatih kreativitasnya di sana. Terakhir, ini tadi paparan poin-poin tentang jangka menengahnya 15-19, 2020 sampai 2024, rasanya nggak terlalu beda jauh gitu ya. Ada 9 aspek, di mana tadi dipaparkan dengan baik juga, terkait berbagai hal tentunya ya, permukimannya itu sendiri, sarana prasarana fasilitas umumnya, termasuk pembiayaannya, dan seterusnya. Dalam upaya untuk mencapai kondisi yang ideal tentunya bertahap. Itu yang perlu kita pahami sebagai kesimpulan. Tidak mungkin instan. Itu kenapa ada strategi-strategi dilakukan, mana yang jadi prioritas, mana yang kemudian bisa dilakukan di tahapan-tahapan selanjutnya. Kurang lebih itu terkait 7 materi yang sudah kita bahas dengan dibantu sama 7 kelompok dari teman-teman juga yang sudah mempresentasikan dengan baik. Semoga bisa mendapatkan wawasan yang baik juga, gitu ya. Kita akan bertemu lagi setelah UTS. Bisa dikerjakan dengan baik, yang sudah selesai bisa langsung disubmit saja. Upayakan tidak sama gitu ya, mungkin nanti minta bantuan Elvira juga ya untuk ngecek apakah ada yang bertumpuk, ada milih objek yang sama atau tidak gitu. Semoga bisa saling memperkaya gitu ya, yang dikumpulkan bisa saling mengisi satu sama lain. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih atas intensinya, perhatiannya selama setengah semester ini. Semoga pembelajarannya bisa bermanfaat untuk semua tanpa terkecuali. Ada yang mau disampaikan mungkin? Untuk absensinya aman kah, Elvira? Iya Pak, udah Pak. Oke, sip. Oke, sampai di sini ya. Terima kasih atas perhatiannya sekali lagi. Semoga tetap sehat selalu sampai bertemu setelah UTS. Kelompok 1 langsung mempersiapkan presentasinya ya. Terima kasih. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.